memang dari kecil suka jalan-jalan dan suka menulis gitu. Kalau di Indonesia kira-kira sudah berapa tempat yang didatangi? Hampir semua provinsi sih di Indonesia udah. Kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, mulailah dulu dari Indonesia gitu karena Indonesia Hmm. tuh menurutku sulit ya. Once in a lifetime itu it's a bucket list gitu. You have to go to Papua before you die. Halo Sobat Negeriku, selamat datang kembali di Torang Bacarita. Selalu ada cerita dari Papua. Sama saya Yuliana Prataba dan seperti biasa di acara ini kita akan membahas seputar terkait cerita inspiratif mengenai Papua bersama sosok-sosok ternama di Indonesia. Dan hari ini spesial sekali karena aku akan ngobrol sama seseorang yang menginspirasi saya untuk berjalan-jalan di usia saya yang muda ini, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Mbak Trinity. Ihi. Ini Tepuk tangan dong. iya tepuk tangan dong. Waduh, gimana sih? Biar semangat gitu loh. Iya betul, Mbak cantik banget. Aduh, terima kasih. Jadi Kamu juga. make upnya ini make up jalan-jalan atau Khusus syuting doang. oh, khusus Iya. syuting doang. Jadi ini tampilan syuting ya, Sobat Negeriku. Kalau kalau ketemu di luar enggak gini. Nggak gini. Heeh. Kalau ketemu di luar gimana tuh kalau lagi traveling? Udah mukanya merah gitu kan, kepanasan, kulit lebih hitam gitu kan jadinya. Standar traveling lah ya. Cantik. Sekarang lebih mulus karena di dalam di makeup. Apa kabar, Mbak? Baik, terima kasih sama. Gimana tuh apa namanya setelah pandemi ini tetap traveling atau gimana? Nah kan karena pandemi ini udah 2 tahun lebih ya, jalan-jalannya justru jadi domestik gitu karena kan susah sekali ya, baru maksudnya ke luar negeri susah gitu. Baru jalan-jalan lagi ke luar negeri itu bulan lalu lah gitu. Tapi aku lihat di Instagram sosial medianya Mbak tuh selalu apa ya kita tuh bisa melihat hal yang sisi lain dari tempat yang Mbak datangi gitu. Kira-kira kalau di total nih Mbak, selama Mbak traveling, udah berapa puluh tahun tuh Mbak? Aduh banyak lah pokoknya. Itu berapa negara tuh kira-kira? Total sampai saat ini 96 negara. 96 negara. Itu kalau dibikin film tuh kayaknya enggak 6 jam Posternya kurang. kasihan ya, mahal banget soalnya. Iya ya. Aduh, kayaknya aku pengen banget kayak Mbak ya bisa jalan-jalan tapi itu gratis? Enggak? Enggak dong. Oh. Tapi kan semua orang pada penasaran dong ya kayak kalau jalan-jalan gitu cost-nya itu biasanya dari Mbak sendiri atau memang ada beberapa travel Mostly yang sih masih sendiri ya, karena kan aku nulis gitu kan. Jadi ya namanya juga seperti kita buka warung gitu kan, kita harus punya modal dulu gitu kan. Nah modalku adalah jalan-jalan gitu untuk dituliskan atau diposting di sosial media dan sebagainya gitu. Mostly masih bayar sendiri. Tapi kan nanti balik modal kalau udah jadi buku gitu. Betul-betul. Sekarang berarti total sudah berapa buku? 15 buku. 15 buku. Kalau nggak salah itu Naked Traveler. The Naked Traveler-nya kan ada 1 sampai 8. Serinya. Udah gitu juga ada buku-buku lain yang terakhir yang bukan seri The Naked Traveler itu 69 cara traveling gratis. 69 cara salah satunya. Salah satunya adalah ya ikut cari beasiswa. Nah itu, jadi kalau mau jalan-jalan gratis cari beasiswa. Selain itu apalagi? Tetap minta bocoran. Banyak ya, maksudnya ya misalnya kita ikut lomba kan juga waktu itu juga biasanya hadiahnya jalan-jalan gitu kan. Oh iya benar. Terus juga banyak lah sebenarnya caranya ada 69 bahkan dari profesi kita pun kita bisa jalan-jalan sebenarnya kan. Oh iya benar, seperti saya misalnya di media gitu kan wartawan ya Kan bisa. sering diundang kemana meliput di mana gitu kan. Jadi memang kalau memang doyan jalan-jalan ya kita cari profesi yang bisa mengakomodir itu gitu.
Kalau Mbak jalan-jalan nyarinya tempat-tempat unik, kalau gue enggak, makanan. Oh gitu. Tapi kok Makanan, badannya tetap begini sih? ya begitulah ya Mbak, emang genetik ya nggak bisa dirubah. Nah kemudian Bikin sirik. bikin sirik, tapi nggak apa-apa Mbak, tetap ini namanya strong. Oh gitu. Kalau kita badan kurus kan kelihatan kayak rapuh gitu kan, Oh enggak juga sih. tetap kelihatan strong. Iya. Iya namanya juga orang Papua ya. Oh, always strong ya? Always strong. Gitu. Tapi dari buku itu akhirnya diadaptasi ke sebuah film. 2 buah film. Dua buah film. Jadi The Naked Jadi Traveler. yang pertama itu judulnya Trinity The Naked Traveler tahun 2017 di bioskop. Terus yang kedua sequelnya itu 2019 di bioskop, judulnya Trinity Traveler. Nah, Trinity Iya. Traveler itu yang dimainin di peranin Dua-duanya sama Maudi juga. Oh, sama Maudi juga. Nah, aku tuh yang ngikutin tuh yang sama Maudi sama Hamis Iya. Daud. Iya, itu dua-duanya ada mereka. Kan karena kan kayak part 1 part 2 gitu. I see. Hmm. Dan itu filmnya bener-bener apa ya? Menggambarkan seorang Trinity yang tough banget gitu. Mbak, kira-kira iya. Terlihat sekali ya toughnya. Iya. Tapi aku yang buat aku penasaran itu kan tidak semua tempat itu apa ya? Kalau kata orang ya, kalau kata orang tidak semua tempat itu aman untuk perempuan. Kira-kira pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi perhatian juga untuk seluruh traveler solo perempuan gitu? Tempat-tempat yang tidak ramah perempuan, gini ya, kalau aku merasa bahwa perempuan dan laki-laki tuh resikonya sama aja gitu kan. Mereka berdua meskipun laki-laki ya tetap juga bisa dirampok, bisa juga dicopet, bisa juga diperkosa gitu kan. Jadi memang kita harus jaga diri aja masing-masing gitu. Maksudnya jangan mengundang, jangan pakai perhiasan mahal atau misalnya naruh barang berharga sembarangan kayak gitu deh. Jadi ya tapi kalau memang ramah perempuan tuh biasanya ya kalau negara semakin maju dia semakin gampang ya untuk solo female traveler bahkan. Tapi kalau misalnya negaranya yang udah agak aneh-aneh itu memang perempuan itu misalnya dibedakan lah, misalnya ini hanya boleh dimasuki oleh laki-laki, ada kan gitu? tempat kayak gitu ada. Itu di mana? Negara mana tuh kira-kira? Di India ada, di mana? Biasanya di negara-negara Timur Tengah sih. Kayak di Arab gitu ya. Iya sih, Arab memang ini Belum banget. pernah ke Arab, Oh, belum pernah. tapi maksudnya negara Timur Tengah yang lain. Kalau di Timur Tengah berarti kemana tuh Mbak? Pernah ke mana aja ya? Ke Emirates, Uni Emirates Arab, ke Qatar, pernah ke Oman, ke Jordan. Tapi akhirnya dari traveling ini, coba kita tarik kembali gitu. Awalnya sebenarnya kenapa akhirnya Mbak Trinity tuh memutuskan untuk jadikan traveling ini sebagai profesi gitu? Sekarang kita bisa bilang gitu nggak? Bisa. Enggak gini, orang biasanya salah kaprah. Jadi gini, dipikirkan profesi lu apa sih gitu kan? Traveler. Padahal traveler itu bukan profesi, itu adalah hobi gitu kan. Sedangkan profesi itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Sementara traveler itu pasti istilahnya Buang spending duit gitu bukan kan, spending money. bukan menerima kan, tapi mengeluarkan gitu kan. Jadi profesi, kalau ditanya profesiku apa, aku travel writer. Jadi penulis perjalanan gitu. Kalau yang kerennya sekarang berarti travel blogger gitu ya? Ya tergantung sih, kalau travel writer tuh lebih luas ya. Jadi bisa nulis di blog, bisa nulis di website, atau nulis apalah segala macam gitu, majalah atau buku gitu. Awalnya gimana tuh? Akhirnya dari mana? Awalnya sih gini, gara-garanya memang dari kecil suka jalan-jalan dan suka menulis gitu. Terus punya diary lah sendiri segala macam. Nah terus mulai dari SMA tuh udah jadi kontributor untuk majalah-majalah. Dari SMA? Dari SMA kan kalau jalan-jalan pasti liburan doang gitu kan ya? Iya, tapi maksudnya justru itu triggernya gitu. Jadi waktu SMA tuh pernah nulis, waktu itu nulis tentang, jadi kayak tinggal di belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris di Amerika, terus tinggal sama host family-nya gitu kan, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, nggak harus ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi ditulis di situ pengalamannya, terus masuk majalah dan dapat uang gitu kan. Dari situ kepikiran sih. Nah dari situ masih tetap nulis-nulis setiap jalan-jalan sampai udah punya uang sendiri gitu kan. Sehingga akhirnya
mulailah blog ini bermunculan kan tahun Mmm. 2000-an awal gitu kan. Terus Iya, semua orang tuh kalau mau ini pasti lihat punya dulu di blog, blog, kan belum ada Instagram, belum ada Facebook gitu kan. Terus nah dari situ, biasanya kan tulisan itu ditulis, diketik gitu kan, terus mhm, dibagiin ke teman-teman atau mhm, lewat email gitu. Terus udah gitu, salah satu teman bilang kan, "Wah, kenapa tulisan lo nggak ditulis apa, dibikin blog aja?" Gitu kan. mmm. "Apaan itu blog?" katanya. Terus akhirnya dibikinin sama dia. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Tapi Awalnya memang sesederhana itu. tapi memang, dari awal sudah, mikir bahwa oke, akan berbentuk blognya adalah travel blog gitu kan, Mmm, yang khusus tentang traveling. Karena dulu, awalnya blog itu ada di dunia, bahkan, di Indonesia juga gitu, adalah biasanya dari online kan, mhm. kehidupan sehari-hari gitu. Nah, aku waktu itu bikin langsung aja tentang travel gitu, karena aku udah banyak jalan-jalan dan aku suka nulis gitu. Ya dan nggak kerasa sih itu 2005 ya. Jadi Mmm, kalau misalnya belum, baca bisa di naked-traveler.com gitu kan, sampai sekarang masih aktif, masih masih nulis juga, gitu. sampai sekarang masih aktif Dari 2005 berarti udah nulis. 17 tahun ya itu blog itu. Maksudnya teman-teman yang dulu ngeblog pada saat yang sebersamaan udah pada Mmm, berguguran, aku yang masih aktif gitu. iya, tapi memang kalau tulisan tuh nggak akan pernah habis gitu ya. Iya, betul. Kalau kita misalnya padahal sekarang kan Trinity juga udah punya YouTube, channel YouTube juga kan? Iya, punya YouTube, sekarang juga pada banyak yang beralih ke Instagram gitu Mhm. kan, ke Facebook, Twitter, main juga semuanya gitu loh. Belum aja yang belum main tuh malah main TikTok itu bingung mau diapain. Iya sih bener, tapi sekarang TikTok justru lebih lebih bisa ini kan promoin gitu kan sebenarnya. Iya, tapi kan, memang apa, mungkin agak sulit ya kalau untuk traveling gitu dengan dibikin kayak begitu, maksudnya, Iya. aku travelling udah lama gitu kan, di mana footage-nya juga waduh udah entah kemana gitu, belum ada kamera digital bahkan zaman dulu gitu. Jadi kayak susah banget gitu dan sampai sekarang pun kalau aku jalan-jalan tuh, kalau misalnya kebanyakan orang sekarang jalan-jalan itu kan cari konten kan gitu kan, Mhm. oh cari konten gitu kan. Kalau aku ya bener-bener kayaknya Menikmati gitu ya? megang handphone aja males gitu kan, diumpetin gitu. Jadi, ya menikmati beneran gitu. Tapi ya karena Tapi memang iya sih, Mbak, kalau mhm, misalnya orang yang suka mhm, traveling, terus mereka tuh kayak kayak misalnya Mbak gitu, mhm. lebih senang melihat dengan mata gitu kan, Betul melihat betul. keindahan dengan mata Mhm. daripada iya nggak sih kalau gitu? Tapi ya kadang-kadang jadi tuntutan, apa, pekerjaan juga gitu kan, Iya sih. karena kadang-kadang dibayar, ada sponsor gitu kan, "Ayo pokoknya kamu jalan-jalan ke sini kamu harus posting, sekian kali," gitu kan, "angle-nya begini, caption-nya begini." Lama-lama jadi ya pekerjaan juga gitu kan. Tapi kalau ketika liburan sendiri, pakai duit sendiri, ya terserah deh mau ngapain gitu. Iya sih, tapi lebih enak. Tapi jujur Mhm, kalau kalau aku pribadi ya, mhm. aduh mending menikmati pakai mata deh daripada Iya, mesti betul. difoto apa segala Mhm, karena beda kan, Mbak, mhm, sebenarnya. Kayak yang mhm. kita capture dengan kamera sama yang kita Iya, lihat dengan mata tuh mhm. kan beda. Sama aja kalau misalnya kita lihat, apa namanya, bulan purnama gitu kan, wih cantik banget gitu kan kalau ngeliat dari pakai Mhm. mata kan, begitu pakai 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 handphone gitu langsung, "Loh kok cuma Iya. gini doang?" Gitu kan. Jadi kayak cuman, "Oh ini lampu ya?" Iya gitu. Padahal seindah itu kalau Iya. pakai mata, Mbak. Jadi kita balik lagi, kalau misalnya yang, tadi akhirnya dibuat film Mhm. gitu. Ini, menerima beberapa penghargaan juga kan? Eee, penghargaan dalam menulis mungkin ya? Maksudnya ya Oh, banyak sih maksudnya penghargaan kayaknya banyak banget ya. ayo dong sebutin sebutin, Mbak, nggak apa nyombong dikit gitu kan. Penghargaannya yang paling aku banggakan ya, Mmm, waktu itu ada Indonesia's Leading Travel Writer gitu. Jadi waktu itu diadakan oleh apa, Indonesia Tourism Association gitu mhm. kan. Jadi, makanya sekarang aku memakai tagline-nya itu gitu, Trinity Indonesia's Leading Travel Writer gitu. Jadi, Nah. wah boleh nih dipakai kayaknya keren gitu kan. Tapi memang leading lah ya, maksudnya siapa lagi yang nulis 15 buku bestseller dan, Mhm. apa namanya, dijadikan film 2 lagi gitu, maksudnya kayaknya, apa, hebat banget gitu. Iya, untuk ukuran traveler, perempuan Iya, yang sudah berkiprah sekian tahun gitu mhm, kan, itu iya, luar biasa banget gitu. Di iya, Indonesia pun iya gitu iya, kan. mhm, Kalau di luar negeri mungkin kita lihat banyak gitu, tapi di mhm. Indonesia gue nggak pernah lihat sih sejujurnya. Iya 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 iya, Keren banget, Mbak. Nah ini, aku, pengen lebih spesifik gitu. Kalau mhm. di Indonesia kira-kira sudah berapa tempat yang didatangi? Hampir semua provinsi sih di Indonesia udah. Iya sih, terlihat ya iyalah, nggak mungkin ke luar negeri, di dalam negeri belum dijamah, nggak Iya, justru mungkin. justru gini, kenapa aku suka jalan-jalan di dalam negeri ya, dan biasanya aku selalu bilang sama seluruh orang gitu, Mmm, semua orang bahwa
kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, mulailah dulu dari Indonesia gitu karena Indonesia Mmm, tuh menurutku sulit ya, ketidakpastiannya tuh tinggi gitu kan, mmm. terus challenge-nya juga challenge banget gitu. Jadi ketika kita udah kayak katam gitu jalan-jalan di Indonesia, ketika kita ke luar negeri udah tinggal merem aja udah nyampe gitu loh, istilahnya gitu, saking saking sulit ya sebenarnya, jalan-jalan di Indonesia gitu loh. Tapi yang paling berkesan tempat mana nih? Paling suka ya tentu Papua lah ya. Aduh. Ayo orang Papua semuanya sobat negeriku tepuk tangan. Ke Papua mana nih kira-kira? Nah itu dia, masalahnya aku baru ke Papua Barat aja sih. Iya, ke Papua nanti bareng aku gitu. Ajakin ya, Iya, aku ajakin, "Mau kemana mau kemana?" Ke Serui, Nabiret, semua bisa. mau semua lah pokoknya asal belum pernah ke sana gitu. Iya, kalau ke Papua Barat berarti kemana tuh, Mbak? Jadi waktu itu pertama 2011 ya, Mmm, 2011 tuh berarti berapa tahun yang lalu tuh? Lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu itu, ke Raja Ampat ya mulai dari Sorong ya. Jadi waktu itu, live on board. Jadi kan aku seorang, penyelam ya, diver. Jadi naik kapal, selama 7 hari, setiap hari kerjanya diving aja keliling-keliling di Raja Ampat gitu kan. Terus lanjut abis itu 3 minggu keliling Raja Ampat doang gitu, yang nggak mmm, habis-habisnya gitu, sampai ke Misol. nggak Terus habis-habis. nggak habis-habis gitu. Udah gitu terus Saking banyaknya yang saking indah-indah dan gitu ya? luas gitu kan, gitu ya. Terus udah gitu 2000 berapa lagi ya ke sana lagi, 2016 terus ke Misol doang gitu kan, Mmm. saking, wah dulu kayaknya masih kurang puas, ayo ke Misol doang. Tapi Terus ada perbedaan nggak di tahun itu sama tahun 2016? Berbeda berbeda. Itu aja udah beda banget. Maksudnya, kayak dulu 2011 tuh ke Raja Ampat itu kayak orang masih belum tahu kan, Mmm, belum terkenal, belum ada apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat, apa namanya, ngelihat, internet gitu kan mhm. dibilang, "Wah gila udah ada tangga-tangganya, udah ada Iya, platformnya," gitu kan. Dulu bener-bener manjat yang sampai berdarah-darah gitu, susah-susahnya minta ampun gitu kan. pas datangnya yang susah-susah itu ya? Udah gitu terus juga, apa, kapalnya belum tentu ada, segala macem, Iya, kalau pokoknya sekarang kan udah susah banget gitu ke Misol kan. Tahu-tahu 2016 kok udah segampang itu gitu loh ya, udah apa, dulu aja belum ada penginapan waktu itu di Misol, jadi, ini kita kita bisa nginep di mana? Ada tuh, ada si Pak siapa namanya, Pak Harfad ya, pokoknya ada di mmm, situ kan, mmm, yang orang, pokoknya pentolan sana lah. mmm. Itu juga nginep di rumahnya gitu loh, terus 2016 balik lagi, berarti kan, 7 tahun kemudian Iya, dia udah punya losmen gitu oh kan, udah punya yang resort gitu-gitu ya? terus yang terakhir 2018 ya, itu aku ke Kaimana, Mhm, kalau Kaimana memang bagus banget sih. bagus Tapi banget. Kaimana sama Raja Ampat itu memang apa, Beda sih, beda. Maksudnya, ya aku sebagai penggemar pantai memang pantai-pantai di Papua Barat memang kayak the best banget sih, nomor satu di dunia yang pernah aku datengin gitu. bawah lautnya pun Bawah demikian? lautnya juga yang the best gitu dari seluruh, dunia yang pernah aku datengin dari 96 negara gitu. Karena aku anak pantai banget gitu ya, Iya, anak pantai dan, nyelam gitu. Jadi kemana mana kalau ada pantai pasti aku datengin gitu kan. Terus mhm, kalau bisa bisa diving pasti aku divingin gitu. mmm. Tapi memang kalau diving nggak ada, tempat yang seindah di Indonesia gitu ya. Nah di antara Indonesia semua yang paling bagus ya Raja Ampat. Aduh, Mbak bisa aja. Tapi memang bener ya. Kok kamu yang GR? Lah iya kan aku dari Papua jadi merasa kayak bangga Oh gitu banget ya? gitu. Tapi, sorry ya, maaf ini Mhm. maksudnya kalau misalnya, dari tahun itu dan 2016, kalau dari bawah lautnya tuh kira-kira ada yang berbeda nggak? Berbeda dalam arti makin baguskah atau makin 2016 waktu itu, apa namanya, ya tentu berbeda ya. Maksudnya gini, tempat dimanapun di seluruh dunia, kalau semakin banyak didatangi orang, makin banyak orang tinggal, tentu akan makin, mmm, hancur istilahnya mhm, gitu kan. Tapi masalahnya, Raja Ampat itu kan luas banget ya. Jadi, kalau misalnya agak rusak di sini gitu, ya kita ke sana gitu. Maksudnya banyak bisa tempat bisa gitu kan. mmm, Jadi kayak misalnya ada apa, pulau-pulaunya juga banyak gitu kan. Apalagi kalau misalnya, kita divingnya tuh nyewa kapal sendiri gitu. Jadi, mau yang tempatnya ada ini gitu. Ya kalau guide-nya bagus kan, "Oh ya udah nyebur aja dari sini, nyebur aja dari sana," gitu kan. Terus ya apa, berbeda sih maksudnya 2016 dari 2011 ke 2016 aja udah 7 tahun, kemajuannya udah pesat gitu kan mhm. sampai wah udah nggak ngenalin gitu kan. Terus, kalau secara alam sih ya apa namanya, nggak terlalu rusak-rusak banget karena memang masih jarang ya orang diving Mhm, di Raja Ampat gitu. Jadinya ya masih masih paling the best sih. asik.
masih paling the best. Kalau Kaimana, jadi aku memang pernah ke Kaimana juga Mhm, kan, Mbak. mhm. Kira-kira destinasi yang kemarin ke Kaimana tuh di mana aja tuh? Waktu dari Kaimana itu sempat ke Triton Bay. Triton Triton. Bay, udah gitu terus ya di kotanya sendiri kan ada banyak tempat tuh ya kayak Danau Sisir apa kalau nggak salah, pokoknya ada Mhm mhm. sisir-sisirnya gitu kan. Dan maksudnya kota itu juga menarik gitu kan, ada bentengnya, Mhm. ada apa namanya, ada, nah itu dia, apa ada lagunya Senja di Kaimana gitu kan. Iya, senja di Memang sana tuh memang nikmat banget. senjanya memang apa, keren banget sih, keren banget Iya, gitu. kayak cuman di pelabuhannya aja Iya, terus nongkrong di lihat situ senja, kayaknya, aduh. wah bagus banget. Terus juga ke air terjun, ya air terjun yang dia tuh kayak di tebing tapi langsung ke laut gitu. Heeh, iya iya Pokoknya iya. bagus. Itu memang harusnya deras banget di situ dan Mhm. kenceng banget, apa namanya, deras banget ininya kan. Iya, deras banget itu. Terus juga malah sempet, ngelihat whale shark itu di dekat Kaimana situ, Oh iya ada benar. tempatnya kan. Iya ada tempatnya. Heeh. Jadi kita tuh, bisa sebenarnya nggak boleh secara 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 ini kan kayak maksudnya mereka tuh kan hewan yang harusnya bebas liar gitu kan sebenarnya. Memang dibebasin, memang tapi memang dia karena itu kan sebenarnya biasanya whale shark kalau yang untuk dibuat dilihat itu, dia di deket Iya bagan-bagan. deket bagan ikan Nah, itu. bagan-bagan itu biasanya suka ngasih makan, ikan gitu kan. Jadi Mhm. mereka ya kalau pada jam-jam tertentu dia mainnya di situ gitu Iya loh, bener 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 heeh. bener. Jadi itu kalau nggak salah tuh harus pagi kalau nggak Pagi salah. banget, pagi banget. Pagi banget kita tuh harus datang nungguin gitu, Iya, nungguin nanti betul. nanti dia tuh muncul gitu. Tapi Kalau kan sekarang enak gitu ada teknologinya. Jadi lagi tidur gitu tiba dari bagan udah telepon, udah siap, "Eh, ada nih!" Baru kita berangkat gitu, nggak kayak iya. dulu waktu 2011 kita mau lihat lagi tuh, ya ampun sinyalnya aja belum ada gitu segala macem. Jadi Iya. bener-bener yang harus gimana banget gitu. Sekarang aduh teknologi memang memudahkan segalanya ya gitu. Iya, sekarang tuh lebih mudah gitu. Jadi memang sudah bisa di Mhm, ini. Aku terakhir, ke Kaimana tuh tahun 2019. Itu memang udah ada itu sinyal iya, itu. Jadi ya iya, lebih enak gitu. mhm, Kita datang pas udah ada. mhm, Tapi kalau Mbak lihat, perkembangan yang ada di Papua gitu, mhm, terutama dari sisi wisatanya gitu. mhm. Kira-kira yang paling berubah apa? Tentu kotanya sih ya, Waisai gitu maksudnya Waisai aja dalam waktu yang 2011 ke 2015 aja kayak wow kok udah berubah banget gitu kan. Terus, transportasinya sih yang semakin baik gitu kan, mungkin karena semakin banyak orang gitu kan. Mhm. Terus juga apa namanya, lebih tertata, lebih ramai dan mulai ada apa namanya, kafe-kafe lucu gitu kan. Dulu kalau misalnya ke Sorong aja gitu kan, ngapain ya ke Sorong?" Gitu loh, Iya. apa spend karena kan biasanya pesawatnya kita harus nginep dulu semalam di Sorong gitu kan. Mhm. Mau ngapain ya kita, tapi, 2016 tuh udah ada kafe-kafe lucu gitu kan, udah ada karaoke paling enggak untuk apa, spend Santai-santai time gitu, gitu kan, spend time. heeh. Mhm. Tapi di sana nyobain makanan juga kan ya? Cobain dong. Udah pernah makan pepeda? Udah dong, Suka? agak keselak ya. Iya sih, soalnya dimakannya harus Iya, diseruput. harus diseruput. Tapi memang, satu lagi yang aku suka ya, maksudnya, ini nggak cuma Papua, tapi maksudnya di Indonesia Timur, karena Mhm. aku suka suka sekali makan ikan. Mmm, Dan sebagai orang Jakarta, ya ampun, iya. maaf-maaf aja gitu ya, ikannya ya elah, udah matinya mati 20 kali kali, lebih ya. Kalau di sana tuh bener-bener nah itu lagi pertama kali dulu 2011 ke Heeh sana, heeh, masih di Misol nih kan, begitu. mmm, Terus yang namanya juga nggak ada hotel, nginep di rumah penduduk gitu kan. Terus yang, ya memang kita bayar gitu kan, "Sudah masak belum? Sebentar ya." Terus dia naik naik perahu ke tengah, terus udah gitu dia mancing, dapat ikan gitu yang, ya ampun itu bener-bener ikan yang paling enak banget gitu, karena baru sekali mati terus langsung dimasak gitu kan, tanpa iya, harus dibumbuin macam-macam gitu. Jadi, apa namanya, enak banget gitu. Dulu bahkan pernah kayak, waktu itu ke suatu tempat gitu kan, mmm, diajaklah main sama pokoknya orang di situ saking nggak ada orang yang main 2011 itu, sampai kayak terkenal banget tuh di desa kan, "Oh ya ya main ke sini, main ke situ," gitu kan. Sampai mmm, ada kepala desa gitu, dia punya tambak, tambah ini, ikan, ikan bandeng, mmm. bayangin. Itu ikan bandeng ya enak emang, besar-besar sekali segini, kayaknya di Papua apapun besar ya. Iya, termasuk porsi makan. Iya betul. Jadi di sana kalau misalnya kita makan di Oh, sini tuh porsinya ya setengahnya Papua lah. iya betul. Apalagi kalau aku kan dulu kuliah di Jogja. Hmm, Kita makan di Jogja kan iya iya, heeh. porsi-porsi, Bahkan ayamnya porsi kayak ayam burung gitu gitu kan. kan. Sini udah gitu kan kalau misalnya di Jawa ya, makan satu ikan itu untuk rame-rame gitu Mhm. kan. Aduh makannya nah, Kalau di di Papua Papua kan wah satu gini sendiri gitu kayak puas banget gitu dan memang, memang bumbunya tidak terlalu banyak, tapi memang itulah seninya gitu. Karena mmm, begitu fresh ikannya gitu kan, cuma sekali mati gitu kan,
Jadi nggak usah dibumbuin macam-macam. Nah, di kolam bandeng itu juga gitu. Hmm. Baru pertama kali makan bandeng itu kan kita bayanginnya banyak durinya apa-apalah segala macam. Ini ya ampun rasanya bener-bener manis, segar dan waduh enak banget deh Karena pokoknya. cuma sekali mati, jadi Mm-mm. emang enak gitu. Iya. Kalau di Papua, coba deh Mbak tanya ke siapapun deh Mm-mm. orang Papua yang datang ke Jakarta atau Mm-mm. kemana, nyari nyari ikan tuh kayak, aduh udahlah gue nggak usah makan ikan aja deh mending. Iya, kan di sini ada pun ikan air tawar ya. Mm-mm. Maksudnya, aduh nggak kebayang sih kalau jadi orang Papua itu tinggal di Jakarta atau di Jawa gitu. Ini gimana cari makan ikan Iya, yang segarnya gitu kan. benar karena di sana udah terbiasa kan pagi-pagi itu mama-mama tuh sudah pasti, bukan pagi sih, jadi mereka tuh pasti sudah menyiapkan menu tuh tiap hari harus ada ikan di Iya. rumah. Dan jenisnya pun macam-macam. Kalau kita di sini paling apa sih ya ikan air tawar ya, maksudnya yang tambak lah ya, bandeng gitu kan, gurame, nila gitu kan. Udah gitu di sana waduh. Kayak pertama kali juga dulu di Papua itu makan ikan dibilang kan, ini ikan apa namanya gitu kan. Ikan kambing katanya. Kenapa namanya kambing? Karena rasanya kayak kambing. Ah, bohong. Udah dimasak kan, begitu Heeh. makan itu bener ya, itu daging kok bisa rasanya kayak kambing. Ada bau perengus kambing gitu ya. Oh gitu ya, hebat banget. Bisa ada ikan Iya. kayak gitu. Tapi memang betul. Jadi yang ke tempat Kaimana itu juga tempat banyak ikan tuh Mbak. Iya iya. Jadi aku waktu ke sana tuh diantar untuk mancing. Itu Mhm. kayak nggak lama. Ini kayak cuman duduk di perahu Mhm. terus kayak nurunin apa bukan jaring ikan apa Heeh. sih? Pancingan. Pancingan. Pancingannya pancingan tradisional bukan yang Iya. pancingan ini. Cuman begini terus ya udah angkat kayak, Iya. ih beneran nih segede ini ikannya. Iya iya betul. Jadi emang bener-bener segar, terus apa ya, semua yang di Papua tuh kayak indah gitu Nah, ya, di betul. mata dan di perut. Mhm. Iya betul. Enak di perut dan indah di mata. Heeh, heeh. Gimana Mbak? Iya kan Setuju sebagai setuju dan kalau aku bisa nambahin aku pernah nulis ini kan di buku The Naked Traveler gitu kan. Mhm, Raja Ampat itu apa surga di atas dan surga di bawah gitu. iya, Maksudnya di darat bagus, di laut underwater pun bagus banget gitu loh. Jadi mhm, wow gitu kayak surga ke lantai ke-9 lah gitu. mhm. Bagus banget. Kalau secara pribadi nih Mbak, kira-kira menurut Mbak sebagai seorang traveler yang sudah berkecimpung Mhm. sekian tahun, Papua punya potensi wisata yang, eee, kayak bagaimana saat ini? Sangat-sangat, sangat-sangat potensinya sangat-sangat tinggi sekali ya, sangat besar gitu kan maksudnya, karena ya itu bagusnya minta ampun gitu loh. Kayak, wah bener-bener kayak, aduh gitu loh bisa-bisanya ya aku sendiri gitu ya cuma nongkrong duduk gitu di jetty gitu kan ngeliatin langit, laut itu Mmm, kayak yang wow gitu loh. Terus, eee, seperti apa ya, seperti out of place aja gitu, nggak ada tempat kayak seperti itu yang pernah aku lihat di tempat lain dimanapun di seluruh dunia gitu loh. Jadi yang wow gitu, maksudnya dengan warna birunya, dengan pasir putihnya, dan itu kan masih pegunungannya masih lebat banget ya, mhm, maksudnya masih hijau, mmm. udah gitu burung-burung masih, kedengeran gitu kan. Jadi ya bagus banget gitu loh. Jadi, memang potensinya ya tentu besar ya. Cuma memang ke sana kan jauh ya. Jadi Iya, tiketnya tiketnya mahal. mahal gitu kan. Jadi orang-orang juga jadi mikir gitu, misalnya orang Jakarta gitu ya, "Yah mendingan gua ke Singapura deh kayaknya lebih murah tiketnya gitu dibanding ke Papua," gitu kan. Padahal sebenarnya wah once in a lifetime itu, it's a bucket list gitu. You have to go to Papua before you die gitu. Nah itu, tapi boleh dong kasih tips dong Mmm, ke semua sahabat negeriku yang mhm. pengen traveling ke Papua, mungkin ada tips-tipsnya gitu, Mbak? Tipsnya adalah, yang jelas harus nabung ya banyak, Iya. karena mahal di sana gitu loh. Maksudnya harga BBM pun berbeda dengan di Jawa kan. Heeh, Terus udah gitu juga, kalau misalnya apa, terutama ya kalau misalnya kayak misal waktu itu aku bareng sama temanku kan, temanku itu belum bisa diving tapi karena kita udah bilang, "Kita mau ke Raja Ampat," dia sampai ambil license diving dulu. Jadi usahakan sih, penggemar pantai ya, maksudnya bisa snorkeling, mhm, minimal bisa snorkeling lah gitu. mmm, Jadi bisa apa, enjoy-nya lebih banyak gitu. Karena, mhm. siapa sih ngeliatin air laut kayak begitu yang warnanya seperti itu, masa nggak pengen nyebur gitu kan. Iya bener, Terus ya udahlah lupakanlah dengan hitam lah, segala nah macem lah itu tuh, pokoknya. kadang Harus pada cek takut aja, kan? heeh, gitu kan. Ya namanya juga Indonesia gitu loh, gitu. Maksudnya Iya, ya kita kan negara tropis ya, maksudnya nggak usah ribet lah gitu. Yang jelas sih kita harus siapkan fisik juga, karena kan mmm, kita misalnya mau ke Pianemo atau misalnya ke Bukit Harvard atau mau kemana gitu kan,
ya kita harus manjat gitu kan, manjat bukit lah minimal dengan kars itu kan tajam-tajam ya. Atau misalnya kita mau nyelam, di sana ada itu juga loh di Misol ada apa namanya Danau Lenkamana ya, yang ada apa stingless jellyfish, apa ubur-ubur tidak Ubur-ubur bersengat. tidak. Itu bagusnya minta ampun. Maksudnya karena belum banyak orang ke sana ya, jadi bener-bener kayak berenang di cendol saking banyaknya itu. Berenang di cendol. Karena tuh si ubur-uburnya tuh banyak banget, jadi konsentrasinya tuh kayak geli-geli Hmm. wok-wok gitu loh panasnya. Geli-geli wok-wok. Iya iya iya. Tapi kira-kira kedepannya nih ada nggak Mbak destinasi di Papua yang mau dituju lagi? Nah, kan kalau aku mungkin sekarang baru 30 provinsi ya. Terus denger-dengar sekarang Papua aja udah jadi 5 provinsi gitu. Iya benar. Jadi ini waduh baru 1, masih ada 4 lagi, PR-nya banyak banget gitu kan. Iya Jadi baru Papua Barat. pengennya sih justru pengen ke sana lagi gitu, tapi mengeksplor tempat-tempat lain gitu. Mungkin mau ngajak ke Jayapura? Ayo dong Mbak, jadi sekarang kan ada Papua, Papua Pegunungan, Papua Mm-mm, Tengah, Papua mm-mm, Selatan tuh. Ayo pilih yang mana Mbak? Silakan deh, yang mana Ada dulu? pantainya deh. Yang ada pantainya berarti Papua sih. Ya. Kalau yang lain kayaknya ada juga, tapi lebih kayaknya Ya oke. minimal yang ada air-airnya danau kayak apa gitu kan Jayapura bukan katanya Iya, danau. kalau di Jayapura Danau Sentani. Iya. Ayo harus tuh Mbak. Oh iya gitu. Ditunggu ya. Boleh, Ditunggu boleh. ajakannya. Loh, tunggu undangan dong kalau aku. Salah dong ya, salah konsep. Terakhir Mbak, boleh dong ke seluruh sobat negeriku yang lagi nonton, yang suka traveling gitu kan, sebagai seorang solo traveler tuh harus gimana sih biar lebih tough, lebih apa ya? Karena kan kadang traveling tapi kayak sekali udah ada apa-apa di jalan atau ada apa langsung udah nyerah gitu kayak, duh udahlah nggak usah deh, gue malas lagi gitu. Tipsnya adalah, ini sih udah sering diulang-ulang ya, tapi ini berlaku untuk semua kalian yang ingin jalan-jalan. Dan biasanya aku selalu bilang bahwa worrying gets you nowhere. Artinya kalau lo semua khawatir mulu, ya nggak bakal jalan-jalan. Jadi just do it gitu ya. Tentu dengan persiapan, riset yang benar, segala macem. Karena ya itu, kalau kita khawatir mulu, kita nggak akan pergi-pergi gitu. Jalan di tempat. Jalan di tempat, betul. Nggak jalan-jalan Iya. karena takut terus Iya. gitu. Apalagi cewek ya, cewek tuh harus tough. Iya Biar betul. kayak Mbak Trinity ya. Wes. Alright, terima kasih Sama-sama. Mbak sudah bergabung bersama kita. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Traveling bareng sih Oke. agendanya. Kita kalau sobat negeriku diajak juga. Iya benar. Jadi kita sobat negeriku kita jalan-jalan gitu. Oke, terima kasih seluruh sahabat sobat negeriku sudah bergabung bersama kita di Torang Bacerita bersama saya Yulena Fonataba dan Trinity. sampai jumpa. Salam Yeay. dari Papua.